Pak Bambang beli boneka Labubu, apa kabar para suhu? Semoga hidup Anda bahagia, uangnya banyak, sehat, aman, tentram, mati masuk surga, amin. Sebuah kapal perang mewah diresmikan sebagai kapal kepresidenan, tapi punya takdir rahasia sebagai monster pemburu di lautan. Sebagai penggedor nih bos, inilah KRI Bung Karno 369, kebanggaan rakyat Indonesia. Banyak yang mencibir, kapal ini cuma menang tampangnya saja, cuma bawa meriam kecil dan mana rudalnya. Tunggu dulu bang, jangan terkecoh dengan penampilannya yang kalem saat mengawal presiden. Karena di balik jubah dinasnya, kapal ini menyimpan rahasia sebagai yang siap bikin ciut nyali lawannya. Hari ini kita akan bongkar seberapa mematikan potensi KRI Bung Karno kalau mode singa bertaringnya aktif. Bang, kalau tetangga Tok Dalang bilang kita punya Mahareja Lili kelas, single dong. Bilang saja kita punya proyek MBG, sehat kuat dan Mas Balil ganteng. Canda bos. Secara kasat mata saat ini KRI Bung Karno memang cuma dibekali dengan satu meriam utama saja 40 mm di depan dan 2x20 mm di samping kiri kanan. Cukuplah buat usir kapal pencuri ikan atau bajak laut modal nekat. Tapi kalau cuma itu senjatanya saja, ya namanya bukan Corvette Corps Marinir dong. Melawan Maharaja Lele kelas mah ini sangat tidak kuat, melempem nih. Canda bos, kapal ini memiliki panjang 73 meter dan berbobot 650 ton dan mampu berlayar dengan kecepatan maksimal 46 km per jam. KRI Bung Karno 369 adalah 100% buatan dalam negeri, alias karya anak bangsa sejati. Kapal ini diproduksi oleh perusahaan galangan swasta nasional bernama PT Prananta Marine atau PT Karimun Anugrah Sejati yang berlokasi di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Rahasia terbesar kapal ini ada pada mantra sakti, pada desain cetak birunya. Dia memiliki desain fight for but not with, alias VVBNW. Bahasa gampangnya begini, kapal ini aslinya udah punya instalasi listrik colokan dan dudukan yang lengkap di dalam tubuhnya. Fisik rudalnya memang belum dipasang sekarang, tapi begitu tensi geopolitik memanas tinggal plug and play, letakkan dan pasang bos, langsung berubah menjadi mesin pemburu sebenarnya paling senyap dan paling berbahaya di Asia Tenggara. Lalu rudal apa yang bakal dipasang kalau mode tempurnya aktif? Pertama, untuk urusan langit, kapal ini disiapkan cetak birunya untuk mengusung MBDA Mistral, buatan dari Perancis lewat sistem otomatis Simpat RC. Sekali pasang di dek atas ada 4 rudal pertahanan udara yang siap untuk menyala-nyala abangku, menyapa pesawat musuh yang lewat atau drone yang nekat atau jet tempur yang coba-coba mendekat. Bakal auto sungkem sama rudal Fire and Forget ini dalam radius 8 km. Ampun suhu. Gak cuma jago nepok nyamuk di angkasa atau di udara untuk urusan lawan sesama kapal perang di permukaan, dek tengah KRI Bung Karno dirancang untuk bisa menggedong 2 hingga 4 unit rudal jelajah sakti dan canggih. Kandidat terkuatnya adalah si legendaris C705 dari China. Jangkauan tembaknya mencapai 140 km dan jauh amat. Ya iya, ini adalah rudal buat kirim paket menakutkan ke koordinat musuh, bukan kodir paket COD yang nyasar di depan gang rumah kamu. Bahkan kapal ini juga disiapkan untuk mengusung senjata torpedo yang bisa menghancurkan kapal selam dan kapal permukaan. Sangat menggerunkan. Nah, ini dia pertanyaan yang sering bikin netizen penasaran. Kalau rudal di dek habis, apa bisa ngebongkar tabungan rudal dari gudang senjata di dalam kapal? Jawabannya adalah tergantung rudalnya bang. Kalau rudal anti kapal segede kapan kayak C705 yang beratnya ratusan kilo, ya nggak bisa. Nggak bisa Pak Bambang. Nggak ada kren raksasa di atas dek kapal sekecil ini. Kalau habis ya kapal harus pulang dulu ke dermaga buat isi ulang persenjataan rudal C705. Tapi beda cerita dengan rudal udara Mistral. Karena ukurannya yang relatif ringkas, KRI Bung Karno
bisa menabung atau menyimpan sekitar 4 hingga 6 rudal Mistral cadangan di dalam magazin atau gudang amunisi bawah dek. Begitu yang di peluncur atas habis, kru kapal tinggal gotong manual alias reload dan siap cetar membahana lagi di udara. Jadi kesimpulannya kayak di Bung Karno saat ini memang terlihat tenang seperti ruang VIP berjalan. Tapi jangan salah, sekali harimau ini dibangunkan lewat upgrade penuh total hingga 8 rudal paling berbahaya pun siap untuk diluncurkan dari tubuhnya. Bagaimana menurut kalian, apakah TNI Angkatan Laut kita harus segera mengaktifkan mode penuh kombatan untuk KRI Bung Karno sekarang juga, atau dibiarkan tetap jadi kapal VVIP dulu? Tulis pendapat cerdas kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan pembahasan alutsista mengerikan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Mas Rosen, terima kasih.